Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di podcast Laksa. Ngobrol santai, tapi terus. Apa kabar teman-teman jalan SN? Semoga sehat selalu dan tetap semangat menapaki perjalanan menuju birokrasi yang berintegritas dan adaptif di era digital ini. Di episode kali ini, kita bakal ngobrolin satu topik yang makin hari makin penting, tapi sering kita anggap sepele, yaitu tentang kejahatan cyber. Ya, ini ya sekarang makin canggih. Dan sayangnya, penjahatnya juga makin pintar. Dari penipuan online, peretasan data, sampai pencurian identitas digital. Semuanya bisa terjadi. Bahkan kita yang mungkin merasa nggak penting amat. Nah, sebagai calon ASN, kita nggak cukup cuma mengerti soal administrasi dan pelayanan publik. Kita juga harus melek paham risiko-risiko dunia maya, dan tahu cara melindungi diri, bukan cuma sebagai individu, tapi juga sebagai bagian dari sistem pemerintahan. Jadi, buat kamu yang mungkin baru dengar istilah phishing, atau penasaran kenapa password itu penting, atau bahkan yang merasa, aku nggak mungkin jadi target, yuk dengerin baik-baik episode ini. Dan saya sebagai host, Iki YouTube Prasetyo dari BP Tarempa. Jangan rekan-rekan atau narasumber yang lain. Pertama, silakan. Oke, izin memperkenalkan diri. Saya dari BPTD kelas 2 Jawa Timur. Untuk asal saya sendiri berasal dari Palembang. Dan nama lengkap saya Muhammad Rafiq. Terima kasih untuk rekan-rekan yang lain boleh untuk perkenalan dulu. Baik, mohon izin memperkenalkan diri. Saya atas nama Daniel Arjusara, pendapatan di UPBU kelas 3 Maimun Saleh Sabang. Saya berasal dari Gerobokan, Jawa Tengah. Terima kasih. Oke, halo semuanya. Nama saya Dwi Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Untuk penempatan saya di BPTD kelas 1 Jawa Barat, asal saya dari Kota Kediri. Izin memperkenalkan diri, saya Yohana Sumati Andika, biasa dipanggil Yohana. Penempatan saya di BPTD kelas 2 Jambi. Saya asal dari Salatiga, Jawa Tengah. Oke, terima kasih pada para narasumber yang sudah memberanikan diri. Sekarang kita bakal kupas tuntas tentang kejahatan cyber dalam gaya ngobrol yang ringan tapi tetap penuh manfaat. Siapkan kopi, ambil posisi nyaman, dan yuk kita mulai obrolan serunya. Sekarang hampir semua hal pindah ke dunia digital ya, dari ngurus dokumen, daftar layanan, sampai ngobrol sama teman kantor cukup lewat HP atau laptop. Praktis banget. Tapi di balik semua kemudahan itu, ada juga ancaman yang sering kita anggap sepele. Nggak usah ngomong jauh-jauh hacker internasional deh. Yang sering kejadian justru hal kecil, kayak tiba-tiba dapat link aneh di WhatsApp, email minta data pribadi, atau akun medsos yang tiba-tiba dibajak. Nah, sebagai calon ASN, kita harus mulai aware karena data yang kita pegang nantinya bukan cuma data pribadi, tapi juga data instansi, bahkan data publik. Jadi penting banget buat mengerti cara kerja kejahatan cyber dan gimana cara kita melindungi diri dan sistem dari ancaman itu. Pertama-tama, apa sih yang dimaksud dengan kejahatan cyber? Oke, izinkan saya menjawab terkait pertanyaan saat ini.
Menurut saya kejahatan cyber itu suatu penyalahgunaan teknologi ya. Jadi teknologi ini kan bisa membantu umat manusia, bisa juga merugikan. Jadi semakin canggih teknologi yang digunakan, maka akan besar juga ya dampak atau kemungkinan dari penyalahgunaan teknologi ini. Sebenarnya kembali lagi kepada uh, penggunaan kita, apakah akan digunakan secara baik atau secara buruk. Jadi kita baiknya lebih cerdas dan lebih aware lah terhadap perkembangan teknologi ini, supaya kita tidak mudah terkena kejahatan cyber ini. Jadi lebih baik buat berjaga-jaga, ada semacam pelindungan dari setiap alat elektronik yang kita gunakan, baik dari handphone ataupun komputer, karena banyak sekali data yang kita gunakan ya, yang kita simpan juga di sana. Seperti kata Pak Moderator tadi, bisa juga data dari publik ataupun data dari pemerintahan. Jadi menurut saya nih, kejahatan cyber itu harus diperhatikan dengan baik-baik agar setiap keamanan dan data yang kita jaga ini tidak bocor di lingkungan orang lain atau lingkup yang besar. Terima kasih, Pak. Benar sekali yang dikatakan Mas. Pada masukan atau penjabaran lainnya dari rekan-rekan. Ya untuk menurut saya sendiri, untuk kejahatan cyber sendiri ya betul yang dikatakan sama Mas Daniel tadi, kejahatan yang mungkin selama ini kita anggap itu adalah hal sepele, dan nyatanya di dunia, terutama di Indonesia, kejahatan cyber itu sendiri sudah menurut saya merajalela, karena sudah banyak memakan korban, Mas, yang berupa data, berupa uang, dan yang lain-lainnya. Jadi menurut saya kejahatan cyber itu memang betul kata Bapak Gigi tadi, harus kita aware, jangan dianggap remeh. Jadi penjelasan-penjelasan itu tentang kejahatan cyber yang makin merajalela dan bagaimana kita menyikapinya. Menurut rekan-rekan, sejak kapan sih kejahatan cyber ini berlangsung? Izin menjawab ya rekan-rekan. Oke, jadi kejahatan cyber ini sebenarnya udah ada sejak lama sih ya. Sejak adanya komputer, internet, udah dipakai secara luas. Tapi emang awalnya tuh nggak seheboh yang sekarang. Kalau balik ke sejarahnya nih, rame tuh yang saya tahu sekitar tahun 90-an pas komputer tuh udah mulai masuk-masuk kantor, terus udah mulai ada jaringan internet. Tapi dulu tuh masih sederhana banget, kayak masih cuma ngintip data orang di komputer kantor atau ngacak-ngacak sistem cuma buat pamer kemampuan, kayak hacker iseng gitu. Nah, makin ke sini itu internet makin umum dan HP udah kayak jadi tambahan gitu. Jadi semakin canggih. Apalagi semua aktivitas kita kan sekarang udah banyak di online nih, kayak kerja, belanja, semua lewat internet. Jadi makin banyak celah sih ya untuk kejahatan cyber ini. Betul sekali. Terima kasih. Ya, sama betul sekali yang dikatakan Pak Fikrian. Apa ada penambahan lain tentang kapan sih kejahatan cyber ini? Mungkin kalau untuk itu eh, sudah jelas, Mas, ya. Kejahatan cyber memang bukan baru sekarang adanya, memang sudah dari zaman dulu, tetapi mungkin dari zaman dulu itu belum terlalu membahayakan dan mungkin belum terlalu memakan banyak korban, karena masih dalam konteks mungkin yang dikatakan sama Ibu Dwi Fitriana tadi, itu masih konteksnya iseng-iseng atau
ingin menunjukkan pribadi yang baik, mungkin yang bisa mengetahui komputer. Nah, mungkin zaman sekarang perbedaannya sudah memanfaatkan hal-hal tersebut menjadi keuntungan pribadi dan merugikan orang-orang banyak. Ya, munculnya kejahatan cyber ini ya. Dan apa itu kejahatan cyber? Dimulainya kita sudah mengetahuinya. Lalu di mana saja kejahatan cyber ini yang sering terjadi? Ya, izin menjawab ya rekan-rekan. Jadi menurut saya kejahatan cyber itu bisa terjadi di mana saja selama di situ itu ada akses ke teknologi digital dan internet. Tapi kalau dijabarkan tempat-tempat untuk kejahatan cyber itu sendiri, biasanya terjadi di yang pertama nih ada platform online. Platform online contohnya ada di media sosial. Media sosial yang sering kita gunakan sehari-hari seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, di situ ada seperti penipuan, penyebaran malware, atau manipulasi informasi. Lalu ada di email, sering sering terjadi tempat untuk spam, dan juga ada penyebaran malware di situ. Nah, lalu ada di marketplace atau e-commerce. Nah, tempat umum itu terjadi penipuan di jual beli online. Lalu ada di aplikasi chatting seperti WhatsApp atau Telegram yang biasa kita gunakan itu bisa terjadi juga untuk media untuk penyebaran link berbahaya atau penipuan identitas. Nah, yang kedua itu ada di sistem dan jaringan komputer. Nah, contohnya itu ada di website resmi pemerintah atau perusahaan. Lalu ada di server data. Itu biasanya jadi sasaran tuh untuk peretasan dan pencurian data sensitif di situ. Yang ketiga ada di perangkat pribadi seperti komputer, laptop, atau smartphone. Semua korban itu eh, semua bisa menjadi korban jika tidak dilindungi dengan baik. Misalnya tidak dilindungi dengan antivirus atau firewall. Yang keempat itu ada di dark web. Di dark web itu tempat di mana banyak aktivitas ilegal cyber berlangsung seperti jual beli data pribadi, akun curian, hingga jasa peretasan. Lalu yang kelima itu ada di lembaga keuangan atau perbankan. Target favorit nih, karena berkaitan langsung dengan uang. Serangan bisa berupa phishing, pencurian kredensial, hingga rekayasa sosial atau social engineering. Intinya kejahatan cyber itu bisa terjadi di mana saja, selama di situ tuh terhubung dengan dunia digital atau internet. Menurut saya seperti itu sih. Makasih. Nah, benar seperti yang dikatakan Mbak Joana tadi, kejahatan cyber itu bisa terjadi di mana saja, bahkan diperbankan sekalipun. Lalu, apa sih yang menjadi korban kejahatan cyber? Oke, izin menjawab untuk rekan-rekan. Untuk pertanyaan siapa saja yang menjadi korban dari kejahatan cyber ini sendiri, mungkin kalau bisa saya simpulkan untuk semua kalangan dan semua usia. Jadi contoh kecilnya kita nggak usah ke kejahatan-kejahatan yang besar, mungkin dari kejahatan yang kecil, kita meretas mungkin ya WhatsApp pasangan sendiri, itu sebenarnya sudah menjadi salah satu contoh kecil kejahatan cyber, ya, yang awalnya kita tidak mengetahui isi dari WhatsApp pasangan kita sendiri-sendiri, itu kita berkeinginan nih, oh kayak mana ya caranya kita mengetahui isi WhatsApp, dan akhirnya kita mencari cara buat bagaimana meretas WA pasangan sendiri itu, Mas. Jadi kalau untuk siapa yang menjadi korban, sebenarnya semua kalangan usia dan di tempat manapun,
Jadi seperti orang tua yang baru-baru menggunakan teknologi smartphone atau teknologi internet dan lain semacamnya. Dan menurut saya kurangnya pengetahuan bagi kaum-kaum awam yang menggunakan teknologi smartphone ini, yang mudah tertipu atau terkena kejahatan cyber. Contohnya seperti yang mengatasnamakan instansi lain seperti bank atau polisi, instansi begitu kan yang sering kita lihat di media-media sosial, dari YouTube, Instagram. Nah, jadi menurut saya untuk siapa yang sering terkena ya mungkin di kalangan orang-orang tua yang baru-baru menggunakan teknologi internet. Mungkin itu, Mas. Dari penjelasan Kak Taufik yang barusan, kita bisa ambil yaitu semua kalangan bisa menjadi sasaran. Lalu kenapa kok bisa? Dan apa ya? Kenapa sih kok semua kalangan itu menjadi sasaran targetnya? Kenapa? Oke, izin ya Mas ya. Sebenarnya kejahatan cyber itu kenapa bisa terjadi tuh simple banget. Karena ada kesempatan, ada celah, ada niat dari si pelaku. Kan sekarang dunia kita udah serba digital ya, semua udah ada di online tuh seperti kayak belanja, nonton film, kerja, itu semua pakai HP atau laptop. Nah, itu tuh yang diincar sama mereka-mereka tuh. Data-data pribadi kan bisa dijual atau buat nipu orang lain gitu, Mas. Terus sekarang tuh masih banyak orang yang masih gampang ketipu, tergiur gitu sama tawaran-tawarannya. Nah, dari kesini tuh harusnya sistem keamanan tuh udah makin kuat. Tapi ya kita ketahui sendiri lah perkembangan teknologi sekarang seperti apa ya. Dari kejahatan cyber ini kan penjahat bisa sembunyi di balik layar ya. Jadi lebih mempermudah mereka juga sih kalau menurut saya. Tuh. Mungkin ada dari teman-teman yang lain. Terima kasih. Ya, maka ada Oke, tambahan Mas, dari teman-teman. izin, izin menambahkan. Saya sebenarnya ada pengalaman pribadi. Eh, izin menceritakan, saya pernah enggak bisa menyewa mobil ya untuk keperluan kepergian. Saat itu saya hendak mencari lah kayak nomor atau info-info dari jasa sewa mobil atau kendaraan-kendaraan lain. Ketika saya sudah dapat nomor WA-nya, kontaknya, saya coba hubungi, kemudian saya coba bertanya lah perihal harga, perihal kesepakatan yang lain-lain, dan di situ eh, dari oknumnya meminta untuk mengirim sejumlah uang terlebih dahulu, baru setelah terima kendaraannya. Jadi eh, di saat itu oknum memberikan jaminan KTP, namun setelah saya selidiki ternyata KTP tersebut menggunakan KTP dari korban yang lain. Jadi di sini tuh eh, faktor dari penyebab adanya kejahatan cyber adalah mereka sangat mudah untuk berlindung di balik data orang lain yang sudah mereka dapatkan. Jadi ada baiknya di sini kita sebelum melaksanakan hal-hal yang berhubungan dengan digital atau dengan seseorang yang belum kita kenal sebelumnya, lebih aware atau lebih menjaga diri ya. Eh, baiknya sih untuk dapat lebih selektif lagi dalam melakukan hal-hal yang bersangkutan dengan digital maupun yang dari media sosial. Sekian sih dari saya, terima kasih. Benar sekali yang Kak Fitriani dan Kakak Demin yang jelaskan. Kejahatan cyber itu terjadi karena ada celah yang kita sadari. Dan bagaimana sih cara menyikapi kita dan bagaimana cara penyelesaiannya? Ya, izin menjawab untuk
pertanyaan itu bagaimana untuk menyikapinya. Mungkin kita perlu meningkatkan kesadaran masyarakat ya tentang ancaman cyber itu sendiri. Eh, Seperti adanya edukasi dan literasi digital. Tapi selain itu, di Indonesia kan juga ada penegakan hukum tentang Undang ITE dan ada undang-undang khusus untuk cybercrime. Itu bisa digunakan untuk menjerat pelaku. Lalu mungkin ada peningkatan keamanan teknologi. Itu biasanya menggunakan firewall dan antivirus supaya tidak ada eh, kejahatan cyber yang masuk dalam itu dalam sosial media kita. Seperti itu. Mungkin seperti itu atau ada tambahan dari rekan-rekan. Izin menambahkan rekan-rekan sekalian, mungkin kalau untuk menurut saya, untuk mengatasi kejahatan cyber ini sendiri, mungkin yang pertama perlunya edukasi atau wawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah mungkin agar yang seperti saya bilang tadi pengguna-pengguna internet yang sudah lanjut usia itu dapat memahami bagaimana kejahatan dan kebaikan dari internet sendiri. Yang kedua itu untuk kesadaran diri, Mas. Jadi kejahatan cyber ini sebenarnya banyak jenis dan macamnya. Yang pertama mungkin tadi sudah dijelaskan sama Mas Daniel, ada oknum-oknum yang memang memanfaatkan data orang lain atau berlindung di balik data orang lain. Ada juga yang membuat satu aplikasi yang sudah bisa meretas data pengguna dari aplikasi tersebut, Mas. Contoh, dulu saya punya teman, jadi dia mendownload satu aplikasi yang mungkin bisa dibilang itu adalah aplikasi peretas, Mas. Jadi setelah teman saya itu mengklik link dari aplikasi tersebut menggunakan login menggunakan Facebook. Nah, setelah beberapa menit dari teman saya mengklik link tersebut, Facebooknya langsung berganti password, Mas. Jadi menurut saya sih untuk cara pencegahannya sendiri itu adalah mengedukasi diri sendiri. Mungkin kan dari zaman sekarang itu sudah banyak aplikasi-aplikasi pengetahuan seperti YouTube, Facebook, internet, di Instagram mungkin bisa mencari bagaimana bisa mengidentifikasi jenis-jenis kejahatan cyber tersebut agar mungkin ke depannya bisa tidak adanya korban-korban yang berjatuhan lagi. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan lagi dari kami. Izin menambahkan, ini mungkin lebih ke sudut pandang kita terkait CASN ya. Kita kan memiliki banyak akun lah sepertinya, dan kebanyakan orang akan menggunakan sandi password yang sama. Jadi baiknya untuk mencegah kejahatan ini kita harus pakai password atau sandi yang kuat sih untuk berbagai akun atau akses kita untuk masuk ke suatu data kita ya. Ada juga kita bisa buat aktivasi 2 faktor. Misalkan kita ada email. Jadi misalkan ada orang lain yang mau menghack atau meretas email kita, harus ada autensinya yang 2 faktor itu. Jadi kita akan lebih aman lah. Misal ada orang atau pihak lain yang mengakses akun kita, maka kita akan mendapatkan notifikasinya. Itu salah satu cara atau tips biar lebih aman sih. Jadi lebih bijak-bijak lagi lah. Ya, itu saja sih Mas. Benar sekali yang dikatakan rekan-rekan sekalian ya. Dan di akhir penghujung ya, tentang kejahatan cyber, semoga kamu jadi makin waspada, makin paham pentingnya keamanan data, dan tentu saja makin siap jadi ASN yang cerdas digital dan tahan banting di tengah derasnya arus teknologi. Ingat ya, dunia maya itu luas
dan cepat. Tapi tanggung jawab kita sebagai ASN tetap sama, menjaga kepercayaan publik masuk di ruang digital. Jangan lupa, amankan perangkatmu, jaga kerahasiaan data, dan selalu cek 2 kali sebelum klik tautan atau unduh file yang mencurigakan. Terima kasih udah dengerin sampai akhir. Kalau kamu suka episode ini, boleh banget dibagikan ke teman-teman lancar lainnya. Dan nantikan episode-episode berikutnya yang pastinya nggak salah terus. Saya, Gigi Uto Prasetyo, pamit dulu. Tetap semangat, tetap belajar, dan sampai jumpa di obrolan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih, Mas. Terima kasih. Makasih, Terima kasih Mas. Mbak Dini, Mas Daniel, Mbak Yohana. Anak-anak semuanya.